Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyaningsih dari kelas 1B Keperawatan. Ingin menyampaikan tentang sistem tubuh manusia, yaitu sistem saraf atau nervous. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh untuk dapat menanggapi suatu rangsangan. Ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, diantaranya yaitu yang pertama reseptor, yang kedua pengantar impuls, yang ketiga efektor. Bagian sel saraf yang pertama ada badan sel, merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua itu ada dendrit, merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga itu ada akson, disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang, merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat sel selaput myelin, sel sahwa, dan nodus Lenfer. Kemudian ada sinapsis, adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Ada klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu neuron, neuron motorik, dan neuron interneuron. Kemudian berdasarkan strukturnya itu ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Neuron sensori atau eferen merupakan sel saraf sensori, sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, kemudian dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sistem neuron motorik adalah sistem saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Neuron motorik terdiri dari neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Kemudian ada neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson. Kemudian ada neuron bipolar, yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 juluran dendrit dan akson. Seterusnya itu ada neuron unipolar, yaitu sel saraf yang memiliki hanya 1 juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit atau akson. Kemudian ada sel otonom atau saraf otonom, disebut juga dengan yang bekerja tanpa perintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kemudian ada impuls saraf